Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah masih berikan kita satu kenikmatan di pagi ini untuk kembali berjumpa dalam kajian ilmu bersama Ustaz Ahmad Hanif Hafizahullah Ta'ala. Dan ini sebuah kenikmatan yang sungguh agung, sungguh kenikmatan yang tidak semua orang menikmati nikmat istiqamah dan juga buah dari iman dan Islam tentunya. Dan kenikmatan sehat walafiat dan juga waktu luang yang Allah telah berikan untuk kita bersama-sama nikmat bersyukur dan juga memanfaatkannya untuk kebaikan dan amal soleh. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala uh, jadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang bukan Allah, Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur atas semua nikmat Allah, dan di pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang luqatah ya, tentang hukum luqatah atau barang temuan yang tentu kita pernah menemukan atau menjumpai barang-barang tercecer gitu ya, dan bagaimana hukumnya, apakah kemudian kita bisa ambil dan kita manfaatkan gitu ya. Dan apa kategori barang-barang yang kita temukan ini yang bisa jadi kita miliki, atau mungkin juga ada yang biasanya nemu uang cuman beberapa gitu kan ya. Ada yang dimasukin ke kencelengan sholat atau masjid misalkan, atau yang lainnya. Itu tentu harus ada hukum biar kita paham bagaimana cara hadapi satu kasus tentang barang temuan ini yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Ahmad Hanif Alhamdulillah, dan sudah hadir bersama kita. Dan sebelum masuk kajian, tentu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk kesehatan, keselamatan, penjagaan dan juga keistiqomahan eh, untuk guru-guru kita, wabil khusus untuk Ahmad Hanif, Ustaz Ahmad Hanif ya. Dan doa ini untuk kita semua yang hadir maupun yang belum hadir, jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Dan diinformasikan juga tentang kegiatan insya Allah di pekan, 2 pekan lagi ya, tanggal 27 insya Allah di hari Sabtu kita akan ada kegiatan khitan gratis, dan tentu ini menjelang eh, kegiatan di bulan Muharram ya, insya Allah, karena ini sampai ini di penghujung hari-hari terakhir di bulan Dzulhijjah ya, dan insya Allah kalau berkalender di tanggal 1 Muharram jatuh ke hari Selasa kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus istiqomahkan kita masih di bulan haram untuk pahala yang Allah akan lipat gandakan untuk kita semua. Jangan sampai kita lalai untuk tidak memanfaatkannya. Baik jemaah, mari kita siapkan diri kita untuk menerima satu nasihat, arahan dan taujihat dari guru kita Ustaz Ahmad Hanif MC. Habibullah Ta'ala. Saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Hanif, tafadhol masykur. Baik, eh, syukran jazakumullah khairan Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada
Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali karunia-Nya, terutama adalah iman, Islam, dan kemudian istiqomah untuk selalu bertumbuh, untuk selalu belajar meningkatkan diri kita menjadi versi yang terbaik dari kita, dari diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang menemukan suatu harta, suatu barang, ada beberapa orang yang langsung merasa bahwa ini bukan milik saya, harus dikembalikan kepada yang punya. Tetapi di sisi lain, ada juga yang merasa, wah, ini rezeki yang tidak terduga. Bahkan kadang-kadang mengucapkan Alhamdulillah gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada saat ini tentang status dari barang temuan, apa yang harus dilakukan, apakah kita harus mengambilnya dalam tanda kutip dengan tujuan menyelamatkan, atau bolehkah kita membiarkannya, dan kemudian setelah barang itu atau harta itu kita selamatkan, apa yang akan kita lakukan, apa konsekuensinya, dan kemudian apa status barang itu, status harta itu yang pada saat itu ada pada kita, gitu ya. Kalau seandainya misalnya hartanya rusak gitu, atau bahkan hilang, siapa yang bertanggung jawab seperti itu? Nah, dan ini juga penting. Kenapa ini penting? Terutama di negeri kita ini yang begitu banyak umat Islamnya ya. Karena masih banyak ternyata umat Islam yang salah paham gitu. Apa buktinya banyak umat Islam yang salah paham? Kemungkinan besar kalau kita ketinggalan barang yang cukup berharga, pasti di pikiran kita, wah hilang ini. Wah tidak ada harapan ini kembali gitu ya. Padahal kan kemungkinan besar itu yang memungut atau yang menemukan adalah orang Islam juga gitu kan. Tapi kenapa kita berpikir, wah barang kita ini tidak akan kembali, wah harta kita ini bakalan hilang. Karena ini kurangnya pemahaman terhadap luqatah dan juga kurangnya rasa amanah ya. Rasa amanah di apa di beberapa kalangan umat Islam ya, khususnya di negara kita ini. Kalau kita bandingkan misalnya dengan negara yang bahkan non muslim gitu. Mungkin yang sering jadi perbandingan itulah negara Jepang. Kalau kita misalnya ya, eh, saya sendiri pernah melihat simulasi video gitu ya. Seseorang meninggalkan barangnya di tempat yang ramai, di salah satu tempat di negara Jepang, yang beberapa jam kemudian dia datang ke kantor, ya sebutlah mungkin pos polisi ya terdekat dari situ, dan barangnya ditemukan. Artinya barangnya ada di pos polisi tersebut, yang pada intinya adalah ketika barangnya ketinggalan, ketika hartanya ketinggalan, besar harapannya bahwa harta itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap gitu ya. Karena memang sebagian besar orang merasa bahwa itu bukan milik dia dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, sayangnya ini terjadi bukan di negara yang penduduknya banyak Muslim.
di video tersebut, video yang sama disimulasikan juga di sebuah negara Muslim gitu ya, penduduknya mayoritas Muslim, tapi bukan di Indonesia, di salah satu negara Arab lah sebut saja. Dipasang kamera tersembunyi gitu ya. Kemudian beberapa saat, seingat saya barangnya itu tuh dompet, ketinggalan dompet, sengaja ditinggalkan di sebuah taman seperti itu. Kemudian ketika dia pergi gitu ya, hanya beberapa saat saja ya ada beberapa orang, karena terekam kamera ya, ada beberapa orang yang kemudian mengambil dompet tersebut dengan girang dan tertawa gitu ya. Nah, kita tidak tahu maksudnya girang dan tertawa itu apa, tapi kemudian dompet itu tidak pernah kembali lagi gitu ya. Nah, jadi ya ini suatu kondisi, tentu ini menjadi kegelisahan kita, dan terutama tentu menjadi menjadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana sih sebetulnya ya, khususnya seorang Muslim ketika menemukan barang. Kemudian juga ini juga menjadi ya, kalau mudah-mudahan kita tentu sudah memahami nantinya dan kita bisa sampaikan, kita bisa katakan, dan bahkan kita bisa mencontohkan ya ini kepada sesama Muslim yang lain, sehingga ya rasa amanah di umat Islam khususnya di negeri kita ini bisa semakin membaik gitu. Nah, di dalam fikih disebut dengan luqatah ya. Disebut dengan luqatah. Bisa artinya harta temuan, bisa artinya barang temuan ya. Nah, mungkin harta lebih cocok karena kalau barang kan kesannya ada yang bernilai, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau kita sebut itu harta, besar kemungkinan itu bernilai. Nah, jadi di dalam fikih ini disebut dengan luqatah. Bahasa Arabnya luqatah. Nah, jadi luqatah bisa kita definisikan harta tercecer yang tidak diketahui pemiliknya. Tercecer artinya besar kemungkinan dugaan bahwa harta itu memang terlepas ya, tertinggal ataupun tercecer dari pemiliknya. Jadi bukan harta yang sengaja misal ditinggalkan, sengaja misalnya dibuang, atau sengaja tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, ya, misalnya kalau di apa ya, sebutlah di tempat pembuangan sampah ya, besar kemungkinan harta yang di situ bukanlah luqatah itu, tapi memang harta yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Misalnya sebutlah kita ada seseorang menemukan eh, kursi gitu ya di tempat sampah. Ya kemungkinan besar itu memang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang oleh pemiliknya. Jadi sekali lagi yang dimaksud luqatah ini adalah harta yang tercecer gitu ya, atau tertinggal atau terlupa, yang kemudian tidak diketahui siapa pemiliknya. Biasanya juga kemungkinan besar harta-harta seperti ini adanya di tempat-tempat umum ya, di tempat orang lalu lalang, di tempat orang lewat. Kalau di kita kondisinya ya bisa di jalanan, atau di tempat keramaian, di pasar, di terminal, di stasiun, di masjid ya, ataupun tempat-tempat keramaian lainnya. Itu yang disebut dengan luqatah. Nah, ini hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ya. Nah, ini nanti menjadi landasan bagaimana kita memperlakukan luqatah atau harta temuan tadi. Kita bacakan dulu hadis dan artinya. An Zaid bin Khalid Al-Juhani annahu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil luqatah faqala ya'rifha ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sanah fa in jaa sahibuha wa illa fasha'nuk biha
Qala fadalatul ghanam qala hiya lak aw li akhik aw lidhi'b. Qala fadalatul ibil qala ma laka wa laha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada salah seorang datang kepada Rasul, kemudian orang ini bertanya tentang harta temuan. Kemudian Nabi menjawab, ya arif ilfasoha, kenali harta tersebut, maksudnya tanda-tandanya. Kalau di hadis ini dicirikan bahwa harta temuan itu berupa kantong uang ya. Di kalau di hadis ini dicirikan harta itu adalah kantong uang. Maka Nabi mengatakan kenali pengikatnya, talinya, tutupnya, wadahnya. Kemudian umumkan selama 1 tahun. Cari pemiliknya selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nu. Kalau pemiliknya datang maka berikan, kalau tidak maka terserahmu, kata Nabi. Fasya'nu wa biha, maka terserahmu. Artinya bisa engkau gunakan, bisa engkau pakai gitu ya. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fadalatul ghanam, bagaimana dengan kambing? Nah, ini kalau di kondisi di zaman itu, maksudnya ini kambing yang tidak diketahui pemiliknya ya. Jadi kambing lepas gitu, tidak diketahui siapa pemiliknya. Kemudian Nabi mengatakan, hiya laka auli akhika auli dhi'bi. Itu kambing yang lepas itu jadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala. Ini apa maksudnya? Nanti akan kita jelaskan. Tapi lebih kurang begini. Di sini Nabi secara implisit memerintahkan agar boleh diselamatkan ya. Artinya boleh dipungut kambing itu, karena kalau tidak dipungut ya mungkin saudaramu yang lain juga akan mengambilnya. Atau bahkan kalau kamu dan saudaramu yang lain tidak mengambilnya, serigala yang akan mengambilnya. Ya, artinya lebih baik kamu memanfaatkan atau istilahnya menyelamatkan ya, bukan memanfaatkan, daripada itu diambil oleh serigala. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fadalatul ibil, bagaimana dengan unta? Kemudian Nabi menjawab, malaka walaha. Apa urusanmu dengan unta yang tersesat atau unta yang tidak diketahui pemiliknya? Karena apa? Ma'aha siqauha wa idza'uha. Karena unta itu ada apa? Dia bisa minum sendiri, ya dia bisa pergi sendiri, kata Nabi. Dia bisa datang ke air sendiri, dia bisa makan sendiri sampai dia bertemu dengan pemiliknya. Artinya di sini Nabi membedakan antara kambing dan unta. Kalau kambing itu ya sebaiknya diselamatkan agar tidak dimakan oleh serigala, tapi kalau unta itu biarkan, karena biasanya ya dia akan bisa dia pulang sendiri atau akan ditemukan oleh pemiliknya. Karena unta ini adalah hewan yang mandiri begitu ya, dan kuat, sehingga kecil kemungkinan juga dia akan dimangsa oleh hewan lain. Tetapi kambing ini hewan yang kecil, besar kemungkinan ini akan dimangsa oleh hewan yang lain. Nah, nanti hadis ini menjadi panduan ya bagaimana memperlakukan, menyikapi luqatah atau barang temuan tadi. Nah, yang pertama kita bahas adalah hukum mengambilnya. Nah, ini kita kondisinya adalah menemukan suatu barang, menemukan suatu harta ya. Apa hukum mengambilnya? Nah, ini para ulama membeda-bedakan hukumnya. Yang pertama hukumnya wajib. Wah, ini bisa wajib nih kita mengambil. Karena kalau tidak, berarti kalau tidak kita ambil, kita yang salah gitu ya. Kita bisa berdosa. Dengan kondisi ya, yang pertama adalah kita menilai diri kita sendiri adalah orang yang amanah gitu ya. Artinya bisa dalam tanda kutip menyelamatkan harta tersebut. Itu kondisi pertama. Yang kedua, kondisi tempat atau kondisi orang di sekitar situ tidak amanah. Artinya kita menduga bahwa kalau ditemukan oleh orang-orang yang lain yang di sekitar situ, berat dugaan bahwa ini tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya gitu ya. Dan dalam kondisi seperti ini, kita wajib kemudian untuk mengambil dalam rangka menyelamatkan ya. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah.
mirip seperti kondisi tadi, tetapi dengan sedikit perubahan. Misalnya tadi adalah kitanya merasa bahwa kita mampu melaksanakan amanah untuk menyelamatkan harta tersebut, tapi dengan kondisi orang sekitar itu atau masyarakat pun yang lain, artinya di luar kita, berat kemungkinan juga akan ada yang mampu juga gitu ya. Nah, maka dalam hal ini sunnah. Nah, kenapa sunnah? Ya karena ini terkait dengan kita memberikan amanah kepada saudara kita karena kita mendapatkan pahala ya. Nah, ketika ada peluang mendapatkan pahala kan kita lebih baik mengambilnya. Nah, itulah kenapa kemudian hukumnya sunnah. Kemudian ada lagi hukumnya, sebenarnya ini bisa makruh juga, maaf ya, ini ada makruh, bahkan ada boleh, ada hukum yang 5 ya, wajib, sunnah, kemudian bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Kondisi makruh adalah ya dengan terjadi perubahan kondisi tadi, apabila kita merasa kurang amanah atau mungkin tidak sanggup ya melaksanakan kewajiban terhadap harta temuan tersebut, dan ada orang lain yang kemudian lebih lebih layak, lebih sanggup gitu ya. Dalam hal ini makruh. Dan bahkan bisa menjadi haram kalau kita mengambil dengan niat untuk tidak menyelamatkan, bahkan ya kita sudah tahu kalau tidak menyelamatkan berarti kita tidak amanah gitu. Artinya untuk langsung emang dimiliki ya, wah, rezeki nih gitu kan. Nah, ini haram sebetulnya gitu ya. Nah, jadi ini beberapa hukum mengambil harta yang kita temukan. Memang ini di sini banyak unsur penilaian diri kita sendiri gitu ya. Penilaian diri kita sendiri. Nah, itulah sebenarnya kalau kita lihat di sini, bagaimana seorang pada dasarnya, pada aslinya seorang muslim itu dituntut untuk amanah ya. Amanah itu artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab ya. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan kajian fikih ya beberapa kondisi jenis harta temuan ya. Yang pertama, kalau harta temuannya itu berupa hewan. Tadi di dalam hadis sempat disinggung ya, ada kambing dan ada unta. Nah, kemudian artinya hewan itu bisa dibedakan dengan dalam dua kondisi. Yang satu tadi seperti kambing, hewannya lemah, kecil ya, eh, besar kemungkinan tidak bisa menyelamatkan diri atau tidak bisa mempertahankan diri dari hewan lain. Maka untuk hewan yang seperti ini tadi disarankan untuk diambil ya, diselamatkan. Kemudian yang kedua, hewan yang tadi seperti unta. Kalau hewannya seperti unta tadi kuat, mandiri, bisa cari makan sendiri, besar kemungkinan akan segera ditemukan oleh pemiliknya atau hewan tersebut akan pulang sendiri gitu ya. Nah, ini biarkan. Jadi tidak perlu diambil, tidak perlu diselamatkan. Justru kalau diselamatkan mungkin akan membuat pemiliknya semakin bingung ya yang sedang mencari. Nah, jadi ini kondisinya kalau hewan, hartanya berupa hewan. Jadi tidak semua hewan diperlakukan sama, tetapi dibedakan tadi sesuai dengan kondisinya. Yang satu diibaratkan seperti kambing tadi, kemudian yang kedua diibaratkan seperti unta ya. Ya mungkin kalau di zaman, walaupun kalau di daerah di kota-kota mungkin sudah jarang ya orang melihara hewan. Tapi ini kalau mungkin di kampung-kampung ya masih sangat relevan. Ya kalau di kota misalnya kadang-kadang masih ada yang pelihara ayam gitu ya. Nah, kemudian ayamnya nyasar. Nah, ini berarti ayam tadi disamakan kondisinya dengan kambing ya. Nah, sehingga untuk hukum apakah diselamatkan atau tidak kembali kepada hukum tadi menyelamatkan harta temuan. Kemudian yang kedua adalah non hewan. Kenapa ini dibedakan? Karena kalau hewan itu kan dia aktif ya, dia bergerak, dia berjalan, dia dia pergi, dia berlari. Nah, tapi kalau non hewan ini berarti adalah ya dia diam di tempat ya. Harta itu diam di tempat, tidak berpindah kalau tidak dipindahkan. Nah, ini juga kemudian dibedakan lagi, ada yang kondisinya awet dan ada yang tidak awet.
Tidak awet itu artinya ya cepat rusak, cepat basi, cepat hancur ya. Ya contoh misalnya ketemu apa kue gitu ya. Nah ini kan kalau tidak dimakan beberapa hari langsung basi misalnya, langsung rusak. Atau ketemu ya apalah ya biasanya memang makanan atau mungkin harta lain yang kondisinya bisa berubah atau bisa rusak. Nah, untuk yang tidak awet ini si orang yang menemukan itu bisa bisa melakukan beberapa tindakan ya. Yang pertama silahkan digunakan, pakai, ambil ya, manfaatkan silahkan. Tetapi ganti apa maksudnya? Ganti maksudnya di sini berarti kalau suatu saat kita temukan pemiliknya, maka kita ganti. Contoh tadi kita ketemu kue ya, boleh dimakan, tapi nanti ganti pemiliknya. Atau ketemu yang lainnya lah barang-barang yang tidak awet, boleh digunakan, boleh dipakai, tapi ganti. Atau punya pilihan juga untuk mengubah. Mengubah ini artinya dirubah kondisinya agar menjadi lebih awet. Sebutlah apa contohnya ya. Eh, Walaupun sekarang itu untuk mengawetkan sudah cukup banyak cara ya. Tetapi pada intinya adalah kita bisa ubah ya agar itu menjadi lebih awet. Misalnya daging, daging kurban gitu ya. Kalau tidak berarti kan bisa direbus gitu ya, di, di supaya lebih awet ya, atau dikeringkan supaya lebih awet gitu. Nah ini maksudnya contohnya. Kemudian jual atau tukar. Nah bisa juga kita jual. Berarti kan kalau barangnya tidak awet, misalnya seperti daging tadi jual. Berarti kalau jual kan dapat uang. Nah uang kan kalau disimpan lebih awet. Jadi ini punya beberapa pilihan. Tapi prinsipnya di sini adalah, bahkan ini prinsip umum luqathah ya. Luqathah prinsipnya adalah bukan milik yang menemukan. Makanya di sini kalau dia gunakan ganti. Begitupun kalau suatu saat yang ini dia gunakan, maka dia ganti si orang yang menemukan tadi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua awet. Nah, kalau awet ini seperti uang ya. Kalau di zaman dahulu itu ya koin-koin emas, koin-koin perak ya. Itu kan awet. Itu tidak akan setahun tidak akan rusak gitu ya. Nah, maka di sini diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan. Umumkan ini tentu di dalam kitab-kitab fikih disebutkan beberapa teknisnya. Tetapi pada prinsipnya adalah teknis itu bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman ya. Misalnya kalau di dalam kitab fikih disebutkan kita umumkan di tempat kita menemukan misalnya. Saya kita temukan di pasar ya sudah kita umumkan di pasar itu. Kalau sekarang ya mungkin pengumumannya bisa lewat medsos misalnya ya. Bisa lewat macam-macam gitu ya. Nah, jadi itu bisa. Tapi pada prinsipnya ini diumumkan dulu dengan harapan itu akan diketahui oleh pemilik aslinya kemudian diambil oleh pemilik aslinya. Nah, selama setahun. Ini kalau barangnya bernilai tinggi ya. Barangnya bernilai tinggi. Ya, memang tidak ada apa? Tidak ada ketentuan nilai tinggi itu berapa. Kadang-kadang agak relatif juga ya nilai tinggi. Ya, tetapi kita sebut saja mungkin ya 500 atau 1 juta ke atas gitu ya. Tapi kalau nilai barangnya receh, remeh, itu umumkan secukupnya, tidak harus 1 tahun gitu ya. Ya sebutlah mungkin tadi ya di bawah 1 juta atau di bawah 500, umumkan secukupnya, tidak harus sampai 1 tahun ya. Kenapa kemudian diumumkan ya? Agar ini dapat dikembalikan, agar dapat diketahui pemiliknya dan kemudian dikembalikan. Jadi itu prinsip kenapa itu harus diumumkan. Kemudian setelah kemudian diumumkan, ya barulah apa si si pihak yang menemukan itu bisa memanfaatkan, bisa menggunakan ya. Tetapi tetap prinsip luqathah ini adalah
milik dari pemilik aslinya. Ketika pihak yang menemukan menggunakan, memakai, ya dia dalam posisi bertanggung jawab untuk mengganti suatu saat jika pemilik aslinya datang. Ya. Nah, jadi bukan berarti dia pakai kemudian untuk bebas tanggung jawab, tidak ya. Tapi dia pakai, dia gunakan tetap dalam kondisi bertanggung jawab ya. Kalau suatu saat pemiliknya hadir, pemiliknya menuntut. Tetapi kalau sampai misalnya tidak pernah datang, tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta, ya sudah ya. Apa yang dia pakai, apa yang digunakan itu sudah halal ya. Sudah halal, sudah benar, sudah sah. Jadi tidak harus kemudian disedekahkan, tidak, atau tidak harus diberikan ke siapa, tidak gitu. Jadi itu sudah sah dia gunakan, walau kalau seandainya kemudian pemiliknya tidak pernah hadir atau tidak pernah muncul ya. Nah, ini tanggung jawab dan biaya. Ya, status harta temuan pada si penemu itu sifatnya seperti wadiah ya. Nah, mungkin kita pernah membahas wadiah. Wadiah itu artinya barang yang dititipkan. Nah, barang yang dititipkan ini artinya dia apa ya? Kalau si penemu atau si penitip ini tidak sengaja atau tidak lalai menjaganya, maka kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab dia gitu ya. Kecuali dia lalai atau kemudian dia lalai atau alpa kemudian sehingga kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab. Tapi kalau dia tidak lalai, tidak kemudian kerusakan kehilangan bukan tanggung jawab dia. Ya misalnya kita contohkan orang menemukan uang ya sebutlah ya 1 miliar gitu kan. Uangnya disimpan di rumahnya, sudah disimpan di tempat yang ya sebutlah disimpan di tempat yang relatif aman. Kemudian rumahnya nauzubillah kebakaran misalnya gitu ya, uangnya hangus. Ya sudah. Nah, itu kan bukan karena unsur kelalaian dia dalam menyimpan, itu kan musibah buat dia juga ya sehingga dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan ataupun kehilangan uang tersebut gitu ya. Biaya. Nah, bagaimana dengan biaya? Pada prinsipnya biaya dibebankan ke pemilik asli ya. Jadi pemilik asli. Seandainya kemudian dalam proses menyimpan, dalam proses mengamankan, dalam proses mengumumkan dibutuhkan biaya, ya itu silahkan nanti dibebankan ke pemilik aslinya kalau pemilik aslinya ditemukan. Atau bisa juga dibebankan kepada pemerintah. Dibebankan kepada pemerintah. Nah, jadi bukan beban dari pihak yang menemukan. Kecuali pihak yang menemukan secara sukarela mengeluarkan biaya ya untuk kemudian mengumumkan ataupun menjaga barang yang ditemukan tersebut. Kemudian kepemilikan. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan bahwa pada dasarnya kepemilikan itu tetap ya menjadi yang paling berhak adalah yang memiliki pertama. Nah, tetapi si penemu di sini, pihak yang menemukan memiliki hak pakai ya setelah dipenuhi syarat-syarat yang tadi. Antara lain kalau misalnya itu adalah barang yang bernilai tinggi, itu berusaha diumumkan terlebih dahulu ya. Sehingga setelah itu baru bisa digunakan ataupun kemudian dipakai. Kalau seandainya harta tersebut tidak terlalu tinggi nilainya, maka boleh tidak pengumumannya tidak perlu terlalu lama gitu ya. Atau bahkan kalau dianggap itu sangat sangat rendah nilainya bisa langsung digunakan ya. Bisa langsung dipakai tanpa harus kemudian diumumkan. Tetapi tetap prinsipnya sama, apakah itu diumumkan dulu atau tidak diumumkan, apakah nilainya tinggi atau nilainya rendah, yang paling berhak tetap yang pemilik pertamanya, sehingga kalau suatu saat pemilik pertama yang menuntut itu harus dikembalikan ya, atau harus diganti kalau sudah terlanjur digunakan gitu. Nah, tetapi kalau seandainya pemilik utamanya atau pemilik pertama yang tidak datang, tidak hadir, maka harta tersebut sah digunakan, boleh dan halal selama sudah dipenuhi tadi syarat dan ketentuan ya. Baik, seperti itu secara garis besar. Oh ya, tambahan lagi mungkin satu lagi. Sebetulnya, jadi prinsipnya di sini kita lihat kita belum membahas secara spesifik keterlibatan pemerintah ya.
Nah, artinya apa? Artinya eh, untuk menjalani hal seperti ini tidak mengharuskan adanya proses intervensi dari pemerintah gitu ya. Artinya kita sesama muslim, mau siapapun pemerintahnya ini tetap bisa dijalankan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu akan lebih baik, akan lebih sempurna kalau kemudian di sini ada keterlibatan pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah ya. Nah, seperti tadi kalau memang bahkan kalau pihak yang berwenang, pihak pemerintah sudah memberikan aturan, menetapkan aturan, nah itu bisa kita ikuti. Ya misalnya kalau kita menemukan harta harus dikembalikan, laporkan ke pihak yang berwenang, ya sudah laporkan ya. Berarti hukum mengenai mengumumkan dan lain sebagainya itu bisa saja kemudian tidak berlaku karena sudah diserahkan ke pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab. Tentu dengan harapan agar itu dapat diserahkan kepada pemilik aslinya ya, termasuk biaya dan berbagai hal yang tanggung jawab yang muncul. Nah itu bisa nanti menggunakan apa istilahnya kalau dulu ya baitul mal ya, atau harta harta yang dikelola oleh pemerintah. Ya itu lebih kurang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jamaah MKI sekalian, beberapa ketentuan yang terkait dengan lukotoh ya. Nah, jadi dengan demikian kita paham bahwa pada prinsipnya adalah pemilik yang sah, pemilik yang apa ya yang sah itu yang paling berhak sebetulnya gitu ya. Nah, pihak yang lukotoh ini sebetulnya adalah hanya pihak yang kemudian mengamankan, yang kemudian amanah untuk mengembalikan itu kepada pemilik aslinya. Nah, tetapi kemudian dia boleh memanfaatkan, dia boleh menggunakan kalau ternyata pemilik aslinya tidak hadir, tidak muncul ya. Nah, maka dalam hal ini statusnya menjadi halal, statusnya menjadi boleh. Demikian, silakan mungkin ada beberapa hal yang ingin ditambahkan atau didiskusikan. Saya kembalikan ke Ustadz Falis, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah, Allah jazakallah khairan, Ustaz Ahmad Hanif. Dan ini penting ya mengetahui tentang hukum luqata ini, dan sering kita dapatkan juga ya beberapa barang temuan tadi ada yang sebut harta yang memang barangnya berharga, adapun barang-barang yang mungkin walaupun uang tapi ya mungkin cuma 1.000, 2.000, kadang mungkin hanya 10.000, dan itu sering kita temukan di jalan-jalan yang uang tercecer gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan ini eh, tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi saat ketika ada orang yang mencari alternatif gitu, karena soal mengumumkan itu kan hukumnya bisa jadi wajib saja ya, ketika barangnya sangat berharga gitu ya. Tapi kalau barangnya yang kecil, apakah perlu diumumkan karena di situasi yang tidak memungkinkan, misalkan di jalanan yang itu ketika diumumkan ke RT pun atau istilahnya pemerintah ya, kalau RT sempat itu juga mungkin ada dianggapnya uang cuma 20.000, bahkan mungkin 50.000 pun eh, tidak ini ya, tidak mungkin dianggapnya uang kecil gitu ya. Nah ini ada alternatif, misalkan udah dimasukin aja ke kotak amal gitu ya, jadi kayak lepas tanggung jawab, tidak dimiliki sendiri, tidak dimanfaatkan oleh sendiri, tapi dengan cara seperti itu bagaimana Sat? Kalau dengan solusinya Iya, diserahkan saja ya, ke kotak amal gitu misalkan. Apakah ya betul kita itu sudah menyalahi hukum atau solusi terbaik, Ustaz? ya. Ya itu hanya hanya boleh tadi untuk barang yang nilainya rendah ya. Nah, tadi mungkin belum belum kita singgung ya masalah sedekah. Betul. Kalau nilainya rendah boleh kita sedekahkan, bahkan kita sendiri boleh langsung gunakan gitu ya. Tidak harus diumumkan ya. Eh, tetapi tetap itu tanggung jawab. Artinya begini, pemilik aslinya yang paling berhak. Suatu saat walaupun sudah kita sedekahkan, kemudian pemilik aslinya bertanya atau bahkan dia meminta, ya berarti kita yang mengganti. Artinya sedekah itu berpindah atas nama pemilik yang sebelumnya menjadi sedekah kita jadinya gitu ya. Nah, jadi tetap boleh kita sedekahkan kalau yang pertama itu tentu menjadi sedekah atas nama pemilik yang aslinya. Kalau kemudian suatu saat dia bertanya dan dia merelakan, ya sudah berarti itu
fix ya sedekah atas nama dia. Tapi kalau dia mengatakan, wah saya kan nggak mau sedekah katanya gitu ya, saya mau uang saya kembali, ya sudah. Berarti itu tanggung jawab kita kemudian untuk mengembalikan. Sama statusnya seperti ketika kita menggunakan tanggung jawab kita gitu ya. Kalau seandainya pemiliknya hadir, meskipun receh gitu, tapi tetap ya ini luar biasa bagaimana Islam menghargai hak milik orang lain ya, meskipun mungkin tadi nilainya tidak begitu tinggi gitu ya. Ya Baik, seperti itu. Bu Teti sudah ada yang ingin bertanya, silakan Bu Teti. Terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, gini Ustadz, ada dua kasus nih. Kasus pertama, ada seorang anak, seorang mahasiswa, dia kecopetan. Nah, sebetulnya ada kecopetan, isi uangnya itu sejumlah uang yang harus dia setorkan untuk bayar uang semesteran, lebih kurang 6 juta. Nah, kejadiannya dekat pos polisi. Nah, si copetnya ketangkep nih Ustadz. Ketangkep, terus si dompetnya itu diambil dong sama polisi. Kata polisi gini, eh Kak, ini uangnya ini untuk sebagai bukti ya, cerita gitu kan. Terus dia bilang ini, Pak itu buat uang semesteran, bayar uang semesteran saya gitu ya. Ya tapi ini sebagai bukti. Nah itu surat-suratnya diberikan Ustaz, KTP seperti itulah, KTP, ATM dan sebagainya itu dikasih ke anak remaja ini. Nah sementara uang yang 6 juta itu nggak dikasih. Nah dia kan anak kosan, nggak punya uang lagi. Pak Pol ini boleh nggak minta saya 1 juta? Soalnya saya juga nggak ada uang ini kiriman dari orang tua saya gitu kan. Akhirnya ya udah yang 1 juta dikasih tuh Ustadz, yang 5 jutanya ditahan sama polisi. Nah itu seperti gimana itu Ustadz? Sampai sekarang itu udah 3 tahun yang lalu, sampai sekarang belum balik tuh uangnya 5 juta itu dengan dompetnya. Itu kasus satu. Kasus yang kedua, ada temen motornya itu hilang di tempat kerja. Pokoknya intinya dicuri aja oleh curang. Silakan Ustaz. Ini kayak nge-freeze ya jaringan internetnya barangkali. Gimana Ustadz, lanjutkan? Halo, Halo? iya lanjut. Ya. Lanjut. Motornya itu hilang. Nah, eh, terus sebetulnya sih dia nggak lapor polisi, teman yang lapor polisi. Nah, akhirnya diusut lah ya, diusut si motor itu. Nah, tapi intinya hilang aja. Nah, diminta tuh surat-suratnya, BPKB-nya, BPKB sampai STNK-nya diminta. Terus saya bilang, kenapa diminta ini gitu? Ini Bu sebagai bukti aja kalau misalnya itu hilang. Nah, nanti dibalik lagi nggak ke saya. Ya ini mah sebagai bukti aja. Nah itu tuh udah kejadian setahun yang lalu. Sampai detik ini BPKB sama STNK itu nggak balik. Ustaz, itu gimana ceritanya Ustaz kalau gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan, sebetulnya terlibatan pihak berwenang seharusnya memudahkan ya, seharusnya memfasilitasi agar barang atau harta itu lebih cepat sampai, lebih aman sampai kepada pemilik aslinya. Nah, memang saya terus terang saya tidak begitu paham tentang hukum. Memang terlihat aneh ya ketika pemilik aslinya sudah ada di situ, kemudian atas nama barang bukti itu tidak bisa langsung dikembalikan atas nama prosedur gitu, atas nama administrasi itu tidak bisa dikembalikan langsung kepada pemilik aslinya. Ya, menurut saya sih itu cukup cukup aneh memang kalau ketentuannya seperti itu. Ya kita tidak tahu apakah seharusnya mungkin bisa ya. Kalau menurut saya sih harusnya bisa. Bahkan dalam kasus pidana saja kan ada yang namanya apa restoratif justice gitu ya. Artinya tidak dilanjutkan pidananya, tetapi misalnya dengan persetujuan atau dengan kerelaan pihak korban kerugiannya bisa diganti, sehingga ya berarti kan tidak perlu ada barang bukti lagi gitu ya. Nah apalagi dalam kasus tadi kan eh, ya misalnya pencopetnya sudah jelas mengaku atau misalnya mungkin polisinya melihat sendiri, ya harusnya ya bukti-bukti seperti itu cukup ya. Apalagi ini kan uangnya juga dibutuhkan gitu. Nah, ya Iya itu dia Ustaz. dalam kondisi ini kalau menurut pertimbangan saya ya berdasarkan tadi kajian fikih kita tadi, ada kalanya bisa jadi ya kalau menurut kita memang mudaratnya lebih besar kalau melibatkan pihak berwenang, ada kalanya memang tidak perlu sampai melibatkan gitu ya. Kalau kemudian kita merasa, kita menduga kalau justru melibatkan pihak berwenang akan lebih ribet
bahkan mungkin akan lebih lebih berkurang kemungkinan sampai kepada pemilik aslinya. Kalau memang kita sendiri misalnya sanggup gitu ya, merasa bahwa kita bisa kemudian untuk mengumumkan, mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan kepada pemiliknya. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita dari kejadian tersebut. Ya tentu kalau dari perspektif Lukotoh harusnya tidak dibenarkan ya. Artinya eh, pemiliknya sudah ada, yang mencurinya juga atau yang mencopetnya juga sudah ketangkap, sudah jelas itu milik dia, tapi kemudian atas nama barang bukti tidak bisa langsung dikembalikan. Ya, saya rasa sih kalau masalah sebenarnya administrasi juga mungkin bisa dipoto, mungkin bisa apa gitu ya. Jadi tidak harus kemudian fisiknya yang ditahan gitu ya uangnya. Ya Allah alam ya, itu kemudian untuk yang kasus yang pertama. Adapun kasus yang kedua, eh, ya memang saya kurang paham juga ini masalah prosedur kalau kehilangan motor, apakah yang ditahan itu aslinya ya, atau mungkin fotokopinya atau apa ya, saya juga kurang kurang mengerti. Tapi kalau memang eh, ya kadang-kadang memang prosedurnya seperti itu, ya tidak sebaiknya kita tetap punya ininya ya, ya berarti kita nggak punya bukti kepemilikan aslinya gitu ya. Itu Sebenarnya dia Ustaz yang aslinya yang diminta itu, maksud teman saya, ya sudahlah diikhlasin kalau udah hilang-hilang. ya, Maksudnya waktu itu buat kenang-kenangan gitu maksud dia itu. Nah, akhirnya kan kita bersuujon ya. Jadi suujon. Ini jangan-jangan nanti ada motor bodong terus jadi itunya itu gitu suratnya. Kan akhirnya gitu ya Ustaz. Itu mah ya suujonnya gitu. ini memang masalah ya, kalau misalnya pihak berwenangnya dinilai kurang amanah ya menjadi masalah memang. Sebenarnya kan kalau secara prosedur memang tidak masalah kalau memang itu benar-benar bertanggung jawab ya, amanah misalnya pihak berwenangnya, ya kita serahkanlah meskipun itu surat aslinya, tidak ada masalah sebetulnya ya. Tapi karena memang berdasarkan pengalaman, berdasarkan kasus-kasus yang lain, ya sehingga muncul ya apa tadi kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Ya, tapi Allah alam ya, saya tidak paham seperti apa, apakah memang itu bagian dari prosedur atau bisa ada prosedur alternatif lainnya yang lebih aman ya, atau yang lebih nyaman juga untuk si pemilik aslinya. Allah alam seperti itu. Makanya besar tanggung Baik jawab Ustaz. sebagai Terima penegak kasih. hukum Ustaz ya. Dan Iya, disebutkan dalam hadis Nabi Ustaz ya, salah satu yang pertama masuk neraka itu salah satunya yang sebagai penegak hukum ya. Ya di sini ada mungkin hakim, jaksa, polisi juga gitu kan. Itu termasuk yang eh, memang diancam karena memang kewenangan itu ketika disalahgunakan ya bisa saja dengan mudah tadi seperti yang tadi Bu Teti sampaikan, kita nggak tahu wallahu alam ya, tidak berburuk sangka tapi memang kasusnya seperti itu. Dan kalaupun itu dilakukan dijadikan disalahgunakan ya potensinya besar gitu ya. Nah itu besarnya memang amanah ketika sebuah urusan ditangani oleh orang yang tidak amanah ini, dia akan menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak benar ya. iya. Baik Ustaz. Dalam bab luqathah ini harusnya tadi kita sempat bahas keterlibatan pemerintah atau pihak yang berwenang di situ, harusnya untuk memfasilitasi, memudahkan, Bukan jangan sampai menyulitkan kemudian Ustaz ya. atas nama prosedur, Hmm. atas nama administrasi, justru menyulitkan atau bahkan memperlama sampai kepada pemilik aslinya. Nah, ini kan tidak sesuai ya dengan semangat Lukotoh tadi. Dan ini ada pertanyaan juga dari Teh Nadia di chat ya, saya bacakan soal batas Ustaz, nilai. terima kasih Ustaz. Iya, betul, baik, baik Bu Teti. Tentang batas nilai dari barang itu Ustaz. Karena memang disebut dengan barang berharga ini kan jadi relatif saja. Ini memang tidak ada aturannya dalam syariat ya, berapa nilainya gitu kan ya. Tapi hanya kemafhuman, kemakluman di apa di masyarakat gitu ya soal barang yang berharga itu Ustaz. Ini gimana batasan-batasannya yang mungkin bagi seseorang bisa jadi relatif disebut berharga, tapi bagi orang lain ya mungkin uang 100.000 itu biasa gitu ya, dianggap kecil. Tapi bagi orang yang sangat tidak punya itu masya Allah gitu ya, uang segitu cukup untuk bisa beberapa hari makan gitu. Misalnya gimana Ustaz dengan cara memandang barang berharga dan tidaknya itu? Ya, memang di dalam pembahasan Lukotoh ini tidak disebutkan nilai ya. Dan kalau kita lihat di hadisnya juga tidak menyebutkan nilai.
Artinya biasanya untuk hal-hal yang seperti ini kaidahnya adalah dikembalikan kepada kewajaran atau keumuman yang berlaku di masyarakat setempat gitu. Eh, tapi bukan individu ya. Kalau individu tadi mungkin beda antara yang ibaratnya yang miskin banget gitu ya, memandang 100.000 itu sangat berharga. Tapi kalau yang kaya banget misalnya 100.000 itu ya buat beli snacknya misalnya gitu ya. Nah, ya apa yang kita jadikan patokan, yang kita jadi patokan adalah keumuman, kewajaran. Nah, kalau kalau yang miskin banget atau yang kaya banget itu kan dia minoritas gitu ya. Nah, yang keumumannya, kewajarannya apa gitu. Hmm. Kira-kira berapa nilainya. Maka tadi saya menyebutkan 500 atau sejuta ya. Ya, itu saya berdasarkan nilai kewajaran atau mungkin 500 lah ya. Kalau keumuman lah, artinya orang lebih cenderung apa ya mungkin kita tidak sebut merelakan, artinya ya itu dianggap nilai yang tadi pertama kan beda-beda nih. Ada yang tidak perlu diumumkan 1 tahun. Nah, tadi ketika kita mencontohkan tidak perlu diumumkan setahun itu antara 500 sampai sejuta gitu ya. Itu kira-kira. Tapi kalau yang di bawah itu ya biasanya bahkan ada orang yang kadang-kadang istilahnya mengikhlaskan, membiarkan gitu ya. Mungkin di bawah ya tadi di bawah 500 lah mungkin orang akan mengikhlaskan atau membiarkan sehingga itu bisa langsung digunakan. Jadi ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah eh, nilainya sangat rendah tadi, tidak perlu diumumkan, bisa langsung digunakan, bisa langsung dipakai tanpa harus diumumkan. Yang kedua, diumumkan tapi tidak sampai 1 tahun, ya diperkirakan lah mungkin sebulan, 2 bulan gitu ya. Nah ini yang nilainya tadi mungkin ya di tengah-tengah berarti ya. Kemudian yang nilainya tinggi ini ya, nilainya tinggi ini bahkan mungkin si pemilik akan mencari ya, akan kemudian berusaha mendapatkan kembali gitu. Nah, ini nilai nilai tinggi. Nah, memang tadi untuk patokan kembali kepada kewajaran yang berlaku di masyarakat. Tadi saya menyebutkan beberapa angka ya sebagai contoh saja lah gitu. Iya, tidak Eh, bisa dipatokan misalnya. Tapi ya, tergantung situasi di masyarakat dan ya memang memang relatif tapi ya begitu keumuman lah yang mungkin yang kita lihat bukan hanya ya standar orang yang berada tapi standar masyarakat umum gitu saja. betul. Tapi tadi soal apa namanya mengumumkan ini hukumnya wajib atau gimana Ustaz? Apakah untuk barang-barang kecil mah tidak perlu diumumkan karena seringkali gini saat ketika diumumkan katakanlah di media sosial ya dengan nilai yang memang 1 juta katakanlah kita menemukan uang di jalan ini mau verifikasi bahwa dia pemiliknya itu agak susah juga San. Hanya kan bisa ketika diumumkan di media sosial orang lagi berbondong-bondong nih mengklaim. Nah, ini ada katakanlah ada sampai 10 orang yang mengklaim bahwa itu uangnya. Ini kita memverifikasinya malah jadi bingung sendiri saat ketika diumumkan apa di media sosial gitu. Itu gimana San? Ya, baik. Pertama memang itu ya jadi tanggung jawab mengambil tadi ketika kita mengatakan wajib mengambil berarti memang dia akan otomatis konsekuensi turunannya seperti yang mengumumkan tadi menjadi wajib gitu ya. Jadi bukan Hmm. hanya sekedar mengambil. Kalau nilainya berharga, nilainya tinggi, berarti kan tadi ada konsekuensi mengumumkan bahkan sampai 1 tahun. Berarti ini juga menjadi wajib. Nah, tinggal teknisnya seperti apa. Nah, termasuk memverifikasi itu bagian dari teknis dan itu juga wajib ya. Artinya tidak bisa diserahkan kepada siapa saja yang mengaku kemudian diserahkan di dalam beberapa maka di hadis itu tadi sempat kita baca Nabi memerintahkan kita kenali dulu nih barang temuannya kenali. Jadi kita kenali cirinya. Kemudian ketika diumumkan itu tidak semua cirinya diumumkan ya. Hanya ciri-ciri tertentu saja. Artinya kenapa tidak semua cirinya? Ciri yang lain itu nanti akan dikonfirmasi ketika pemilik aslinya datang. Nah, itu secara prinsipnya seperti itu. Untuk misalnya hari ini seperti apa teknisnya, ya saya rasa kita juga perlu misalnya ketika mengumumkan eh, ya memang harus kita verifikasi juga ya siapa yang kemudian mengaku. Kalau memang menurut dugaan yang kuat kita dari beberapa yang mengaku ini yang paling istilahnya yang paling sesuai mungkin dengan ciri-ciri apa ciri-ciri harta yang hilang, maka di situ kita bisa memberikan. Nah, setelah seandainya pun ternyata kita salah, maka
ya insya Allah di situ tidak ada lagi tanggung jawab, tidak ada lagi tidak berdosa gitu ya, karena kita sudah melaksanakannya secara maksimal gitu. Nah, jadi memang ada konsekuensinya ya. Kenapa tadi ketika mengambil tadi hukumnya? Jadi bukan sekedar mengambilnya saja, tapi konsekuensi turunannya, maka itu otomatis juga mulai dari mengumumkan, kemudian memverifikasi, itu menjadi wajib juga gitu. Nah, kalau Ada memang itu yang sudah, ada yang tidak ya, perlu diumumkan nggak, San? Ketika ada barang temuan tapi tidak perlu misalkan dengan karena rendah tadi. ya, nah, ya itu tidak perlu diumumkan. Hmm. Eh, makanya tadi ada tiga kan, yang sangat rendah tidak perlu diumumkan, bahkan tidak diumumkan gitu, maksudnya mau langsung disedekahkan atau mau langsung digunakan bisa gitu ya. Tetapi pada prinsipnya tetap pemilik asli diberhakkan gitu. Kemudian yang kedua tadi yang menengah, yang tidak harus diumumkan tapi tidak harus selama 1 tahun ya. Nah, kemudian yang ketiga yang nilai tinggi itu diumumkan selama 1 tahun. Pada prinsipnya pengumuman ini tidak harus apa ya. Pengumuman ini prinsipnya adalah sarana atau wasilah untuk kemudian menyampaikan kepada pemilik aslinya. Kalau misalnya kita memandang ada cara lain, artinya tidak harus diumumkan secara terbuka gitu ya, mungkin disampaikan secara tertutup di di pihak-pihak yang memang kira-kira bisa sampai informasi ini kepada yang memiliki. Nah, itu mungkin lebih lebih baik gitu ya, daripada disampaikan secara terbuka, justru membuka kemungkinan lebih banyak orang yang ngaku-ngaku kan gitu. Iya, iya. Nah, di grup WhatsApp terbatas di warga kalau Ya, memang bisa. apa namanya diduga bahwa yang punya itu adalah Betul. orang menjadi tetangga-tetangga Ya, kita sekitarnya gitu ya. misalnya ya sebutlah misalnya kalau di sekolah ya berarti kalau memang ada grup sekolah itu ya cukup diumumkan di grup situ sekolah situ aja gitu ya. Tidak harus kemudian sampai ke yang Media lebih umum. sosial ya. Uh, Bu Dian Bekasi silakan. Ya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. cuma mau sharing aja nih. Dulu tahun berapa ya saya lupa, tahun 2000-an kalau nggak salah. Teman saya tuh tetangga kebetulan nemuin nenek-nenek yang pikun, demensia. Terus ditanya rumahnya di mana gitu, dia nggak tahu gitu. Akhirnya saya bilang ke teman saya itu, udah Bu, taruh aja dulu di tempat Ibu. Besok ini saya jemput ya gitu. Saya tuh inget waktu itu di apa ya, TV One kalau nggak salah. Itu suka ada acara Apa Kabar Indonesia, itu sering orang datang mengumumkan kalau ditemukan seorang orang gitu yang itu. Akhirnya keesokan harinya saya bawa ke situ, eh, ke TV, ke acara itu, terus diumumkan itu 3 malam mungkin ya, nenek itu tinggal di rumah teman saya. Nggak begitu lama ada ya, dengan konsekuensi ya, nomor handphone saya disebutkan lah, bagi siapa yang merasa kehilangan orang tua ini hubungi saya gitu. Terus tiba-tiba ada yang telepon, nanya apa betul ibu yang menemukan seorang ibu gitu. Iya, saya bilang betul. Terus saya mikir gini waktu itu, kalau umpama orang itu jahat gitu ya, maksudnya takut nanti dijadikan peminta-minta atau apa gitu, itu nenek-nenek itu. Akhirnya saya janjian lah sama orang yang ngaku itu anaknya di masjid untuk bertemu. Akhirnya saya tanya, ciri-ciri ibu itu gimana Pak gitu. Nenek itu mungkin sekitar 70 lebih lah umurnya. Terus dia dikasih tahu kalau di kepalanya tuh ada benjolan gitu. Nggak tahu itu benjolan apa gitu ya. Baru saya, oh ya berarti benar Bapak ini. Maaf ya Pak, saya nggak pertemukan Bapak dengan ibu Bapak karena takut nanti orang jahat ngaku-ngaku terus ibu Bapak ini dijadikan peminta-minta atau apa gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya ketemu itu anaknya itu cerita selama 3 malam itu tuh dia udah nyari kemana-mana ke terminal, ke stasiun. Pokoknya ini deh, pagi siang malam itu keluarga itu nyari gitu. Itu aja sih sharing Ya, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. masuk kota ya, tadi. Barang temuan. ya. Nah, pertama ya itu ya alhamdulillah ya luar biasa, Bu Dian ya.
dari Bekasi sudah pengalaman langsung. Dan memang tadi ya artinya ketika memang ada proses verifikasi gitu ya, dan itu sudah betul ya sesuai dengan tuntunan tadi. Tapi memang itu beda lagi, bukan lukotoh ya sebetulnya, karena kalau lukotoh ini berkaitan dengan harta. Kalau itu berarti kan manusia gitu. Nah, tapi itu ada sendiri hukumnya kaitannya nanti. Tapi memang kalau dalam fikih itu anak-anak biasanya lakit namanya, anak-anak yang anak-anak yang terlantar yang tidak diketahui siapa orang tua atau keluarganya. Nah, ini nanti ada sendiri nih hukumnya, namanya lakit ya. Lakit. Ya mungkin nanti apakah nenek-nenek bisa itu eh, ya nanti kita lihat gitu ya. Tapi pada prinsipnya kan kalau kalau bedanya harta butuh tidak butuh perawatan gitu ya. Sementara kalau manusia tadi kan butuh perawatan, butuh butuh biaya gitu ya untuk makan dan lain sebagainya. Nah, Hmm. Ya, jadi amal soleh Budian dan juga temannya tadi ya yang sudah menemukan dan mengumumkan dan ya alhamdulillah sudah kembali ke keluarganya ya. Bu Meli Pemulang silakan. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini mohon eh, nasihatnya aja atau mana yang lebih baik. Jadi waktu itu kami sempat makan di suatu mall sama teman-teman. Kemudian ada salah satu dari kami itu ke toilet gitu. Kemudian setelah itu nggak lama, agak lama dia kembali, terus dia cerita bahwa dia menemukan tumpukan uang dalam tas gitu kan, dolar katanya gitu, dan uangnya agak banyak. Nah, kemudian dia bilang dia langsung memberikannya ke satpam gitu. Nah, yang jadi penasaran saya ada salah satu teman yang bilang gini, emang kamu percaya sama satpam itu katanya gitu. Terus kenapa nggak kamu simpan aja karena kamu ngerasa amanah, kamu simpan, bilang ke satpam, eee, umumkan bahwa saya menemukan uang dan tolong hubungi saya aja gitu. Nah, menurut pendapat Ustadz itu, sebetulnya yang paling ahsan tuh yang mana sih Ustadz? Yang langsung dikasih ke satpam atau yang tadi teman saya sarankan gitu dipegang dipegang aja, tapi minta satpam mengumumkan gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada teman saya juga yang pernah menemukan imani Ustadz. Uangnya mungkin sekitar 100 ribuan gitulah sedikit. Terus ada salah satu teman yang bilang boleh aja dipakai tapi infak sebesar apa ya 25% kalau nggak salah itu untuk menghilangkan ini katanya apa kewajiban kita katanya gitu. Nah itu menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Baik, untuk yang pertama tadi berarti itu nilainya cukup tinggi gitu ya. Kemudian apakah ya di sini memang keputusannya dikembalikan kepada pihak yang menemukan gitu ya. Artinya tentu tadi targetnya tujuannya adalah agar harta ini bisa sampai kepada pemilik aslinya. Kalau memang dirasa dengan menyerahkan kepada pengamanan atau satpam tadi lebih lebih baik, dalam artian lebih baik itu gini, bukan bukan hanya persoalan amanah gitu, tapi juga misalnya persoalan melaksanakan tadi misalnya mengumumkan bahkan memverifikasi. Nah, itu kan juga butuh upaya ya, butuh usaha. Jadi berkaitan dengan konsekuensi itu juga gitu. Ya berarti sudah gitu ya, karena artinya sudah selesai gitu ya. Karena memang prinsipnya satpam itu salah satu tugasnya kan memang di situ. Ya. Eh, Kecuali kalau memang ya ada riwayat atau ada bukti kemudian pernah terjadi penyelewengan dan lain sebagainya. Artinya selama kita sudah laksanakan sesuai dengan prosedurnya, ya menurut saya kita tidak perlu lagi kemudian berandai-andai kalau terjadi hal yang sebaliknya gitu. Nah, tetapi kalau memang dirasa ketika menemukan barang itu dirasa tidak sampai kepada pemiliknya gitu ya, karena mungkin tadi persoalan aturan atau persoalan prosedur yang terlalu berbelit misalnya, ya silahkan. Itu mungkin bisa diusahakan, diupayakan sendiri ya untuk menyampaikan hal itu kepada pemiliknya. Nah, saya agak sulit menilainya karena kan ini situasinya personal mungkin ya, jadi
Tetapi prinsipnya seperti itu. Insya Allah juga kalau menurut saya tidak salah sih kalau sekilas kalau sudah Iya. dikembalikan, disampaikan kepada satpamnya gitu. Iya. Kemudian yang kedua, terkait dengan e-money tadi, ya kalau kita lihat kriterianya tadi tidak bernilai tinggi gitu ya. Bahkan tanpa disedekahkan pun sudah bisa digunakan, sudah bisa dipakai ya. Nah, tetapi dengan tanggung jawab tadi, pemilik asli tetap lebih berhak kalau memang orangnya ada, orangnya hadir atau orangnya muncul gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya kalau sudah boleh dipakai tidak harus disedekahkan. Kalau disedekahkan ya bisa juga lebih baik lagi kan gitu. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada aturan harus sedekah 20% itu Ustaz, nggak ada ya. Ya, tidak ada Dalam aturan seperti itu. syariatnya Ya, bahwa harta itu tetap milik si pemilik aslinya. Kita ya hanya betul. boleh menggunakan dan karena kecil mungkin itunya nilainya, jadi tidak perlu juga diumumkan. Susah juga mengumumkan, apalagi ketemunya di Ya, jalan, di stasiun gitu kan. Susah juga mekanisme mengumumkannya. Begitu saja. betul. Jadi Ya, jadi maksudnya mau mau kecil mau besar setelah kita ada upaya mengumumkan, menunggu seperti tadi yang Ustaz jelaskan, itu tidak ada kewajiban kita membayar berapa persen gitu, apa betul. Ya, menyediakan, tidak ada ya, tidak ada infak ya, apa tidak ada. kewajiban. Paling Betul. mungkin usulan mungkin bisa jadi ke petugas kalau di stasiun katakanlah ya. Di situ kan ada satpam, ada mungkin penjaga loket atau apalah ya yang biasa eh, berjaga-jaga di stasiun. Mungkin Ya, disampaikan, diumumkan. Tadi barangnya bisa kita pegang saja. ya, Eh, kemudian bisa itu juga mungkin sebagai mekanisme bahwa kita sebenarnya tidak berniat untuk mengambil, hanya kita menyimpan, kemudian mungkin disampaikan kalau ada orang yang mengaku kehilangan iman ini dan ada di saya, mungkin gitu saja gitu saja. Hmm. Kalau ingin lepas tanggung jawab ya bisa aja diserahkan ke Iya, bisa. petugas gitu ya. Tapi ya begitu, Iya, betul. itu lepas tanggung jawab kita. Tapi persoalannya apakah kemudian disalahgunakan itu adalah menjadi persoalan mereka gitu ya, tidak bukan jadi urusan kita lagi saja. Iya baik, insya Allah jelas Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup sudah. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif. Ini soal kata ini memang sering kita temukan ya dalam keseharian kita, menemukan barang yang berharga maupun yang dirasa kurang berharga, tapi tetap itu adalah bagaimana kita mengenalnya syariat atau hukum berkaitan dengan lokota itu atau barang temuan, harta temuan, sehingga kita tidak menyalahi syariat. Dan alhamdulillah dengan penjelasan ini tadi sudah tuntas ya, jelas. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang barang-barang temuan ini dan bagaimana agama ini mengaturnya dengan lebih detail, bahwa kita harus tetap punya panduan dalam melakukan berbagai hal sehingga kita menyalahi agama ini. Baik, dan saya ucapkan lagi jazakallah khairan katsira Ustaz Ahmad Hanif yang sudah bersama kita di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini untuk kebaikan semuanya dan menjadi amal jariah baik buat Ustadz maupun untuk kita semua. Jangan lupa untuk berbagi informasi penting atau info-info kajian ya kepada sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita pun ini adalah kebaikan amal jariah yang apalagi ketika dilakukan di bulan haram, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi dari Bude Darmi, Bu Bude, mungkin ada yang diumumkan terkait kegiatan khitan. Bude sudah bergabung atau Mas? Bude, ada yang perlu diumumkan untuk terkait kegiatan khitan di tanggal 27? Baik, nampaknya tidak terhubung dengan Bude ya. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada khilafan. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.